Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai analisis data yang telah kami kerjakan selama satu. Indonesia merupakan negara beriklim tropis, sehingga hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Indonesia berada di garis khatulistiwa yang menyebabkan Indonesia mendapatkan sinar matahari yang merata sepanjang tahunnya. Hal inilah yang melatar belakangi kami untuk melakukan analisa tugas besar ini. Next. Data ini diambil dari website resmi BMKG dan berasal dari Stasiun Meteorologi Hang Nadim di Batam, Kepulauan Riau. Data ini diambil dalam rentang waktu 30 hari, yaitu dari tanggal 1 April hingga 30 April 2025, dengan format Excel yang diubah menjadi CSV atau Comma Separated Values. Data ini memiliki variabel berupa tanggal yang merupakan jenis kategori, kelembapan rata-rata, curah hujan, dan lama penyinaran matahari yang merupakan data numerik. Next. Selanjutnya adalah bagian cleansing data. Data kami awalnya berupa data kotor, ditandai dengan tanggal 27 April 2025 pada kolom RR curah hujan. Adanya data anomali. Kemudian, agar data menjadi lebih bersih, akhirnya data pada tanggal tersebut kami hilangkan. Ya, berdasarkan analisis statistik data iklim harian, kelembapan udara atau era average tergolong tinggi dan stabil dengan rata-rata 83,37 atau 83,4%, dan sebaran data yang sempit, yaitu rentang 74 sampai 92%, dengan skewness-nya minus 0,22, menandakan kondisi yang konsisten dari hari ke hari. Sebaliknya, curah hujan atau RR sangat bervariasi. Rata-ratanya adalah 8,2 mm, jauh di atas median yaitu 2,4 mm. Lalu skewness-nya adalah 1,76 dan kurtosisnya 2,59. Ini menunjukkan sebagian besar hari kering atau hujan ringan, namun ada beberapa hari dengan hujan sangat deras, khas pola hujan tropis yang tidak merata. Durasi penyi Untuk durasi penyinaran matahari atau SS cenderung tinggi dengan rata-rata 6 jam dan median 7,5 jam. Skewness-nya negatif yaitu di 1,1, menunjukkan banyak hari dengan sinar matahari yang mendekati maksimum yaitu 8 jam. Sementara kurtosisnya rendah yaitu 0,23, yang menunjukkan bahwa sebaran datanya agak datar. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan iklim tropis yang lembab dengan pola hujan tidak merata dan sinar matahari yang cukup melimpah. Next. Selanjutnya adalah bagian source code. Pada bagian source code ini kami awali dengan input library berupa pandas, matplotlib, numpy, dan lain-lain. Kemudian kami input datanya. Seterusnya kami melakukan analisis terhadap RH average atau kelembapan relatif, RR atau curah hujan, dan SS atau lama penyinaran. Nah, kami visualisasikan dengan berupa time series, kemudian box plot, dan histogram. Untuk source code selanjutnya adalah bagian scatter plot. Nah, scatter plot ini kami gunakan agar mendapatkan korelasi antara kelembapan relatif, curah hujan, dan lama penyinaran. Kemudian ada bagian statistik deskriptif. Nah, pada bagian statistik deskriptif ini kami visualisasikan datanya juga agar kami mendapatkan hasil berupa analisis datanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai visualisasi dari data kelembapan rata-rata, curah hujan, dan lamanya penyinaran matahari di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada periode April 2025. Visualisasi yang pertama adalah box plot. Penggunaan box plot ini dilakukan karena box plot dapat menginterpretasikan mengenai nilai minimum, nilai maksimum, kuartil 1 hingga kuartil 3, dan outliers pada data. Selanjutnya, data visualisasi yang digunakan adalah histogram. Histogram ini merupakan pilihan yang tepat untuk menyajikan distribusi frekuensi dari sekumpulan data numerik. Berdasarkan visualisasi histogram, nantinya dapat ditarik kesimpulan mengenai kelembapan rata-rata, curah hujan, dan lamanya penyinaran matahari di Kota Batam. Seperti Kota Batam pada April 2025 merupakan kota dengan kelembapan tinggi yang secara konsisten. Lalu curah hujan pada Kota Batam cenderung tidak hujan dan hanya sedikit hujan pada hari-hari tertentu. Lalu
lamanya penyinaran matahari di kota Batam ini cenderung penuh. Selanjutnya adalah visualisasi dengan grafik garis. Grafik garis ini digunakan karena efektif untuk menunjukkan perubahan tren harian secara berkelanjutan. Dan warna yang digunakan pada ketiga visualisasi ini adalah biru dan oranye karena kedua warna tersebut merupakan warna yang ramah bagi penderita buta warna. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis korelasi, di mana yang pada pertama diperoleh koefisien korelasi antara kelembapan relatif rata-rata dan curah hujan adalah min 0,249. Yang kedua, koefisien korelasi antara kelembapan relatif rata-rata dan lama penyinaran matahari adalah min 0,129. Yang terakhir, koefisien korelasi antara curah hujan harian dan lama penyinaran matahari adalah min 0,143. Di mana tanda negatif pada koefisien korelasi ini menyatakan bahwa adanya hubungan berlawanan arah antar variabel, yaitu saat satu variabel meningkat, yang lain cenderung menurun. Nah, hal ini dapat dibuktikan dengan scatter plot, yang dimana scatter plot itu ditampilkan pada slide selanjutnya, dan juga melalui regresi linear. Nah, pada hasil regresi linear yang pertama, menghasilkan persamaan regresi yaitu Y sama dengan min 0,65X ditambah 62,39 dengan nilai koefisien determinasinya yaitu 0,062. Hal ini menunjukkan hubungan yang lemah dan negatif. Artinya peningkatan kelembapan relatif cenderung diikuti penurunan curah hujan, namun pengaruhnya masih sangat kecil. Nah, selanjutnya pada hubungan yang kedua yaitu antara kelembapan relatif dan lama penyinaran matahari menghasilkan persamaan regresi yaitu Y sama dengan min 0,076X ditambah 12,32 dengan nilai koefisien determinasinya yaitu 0,017. Nah, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kelembapan relatif sedikit mengurangi durasi penyinaran matahari yang secara fisik itu dapat dijelaskan karena kelembapan tinggi itu biasanya berasosiasi dengan peningkatan tutupan awan. Nah, yang terakhir hubungan antara curah hujan harian dan lama penyinaran matahari dinyatakan dalam persamaan regresi yaitu Y sama dengan 0,032X tambah 6,27 dengan koefisien determinasinya yaitu 0,020. Nah, hubungan ini juga masih sangat lemah, namun masih logis karena hari dengan curah hujan tinggi biasanya memiliki durasi penyinaran yang lebih rendah akibat kondisi mendung. Secara keseluruhan, meskipun arah hubungan antar variabel konsisten secara fisik atau semua negatif, nilai korelasinya yang rendah menunjukkan bahwa tidak ada hubungan linear yang kuat di antara ketiganya. Dan faktor-faktor lain di luar variabel-variabel ini kemungkinan berperan lebih dominan dalam memengaruhi kondisi iklim hari. Next. Selanjutnya ada penilaian generatif AI. Yang pertama ada deskripsi tugas kelima menggunakan ChatGPT. Pada output ChatGPT, RH, RR, dan SF-nya hampir sama dengan perhitungan manual. Bisa dilihat di slide ini rata-ratanya yang RH adalah 83,38, RR adalah 8,21, SS adalah 6,01. Yang kedua ada deskripsi tugas kelima menggunakan Microsoft Copilot. Outputnya juga hampir sama seperti yang digunakan ChatGPT, rata-rata standar deviasi dan lain-lainnya hampir sama dan mendekati. Yang ketiga ada deskripsi tugas 6 menggunakan ChatGPT. Pada output ChatGPT menampilkan box plot, plot garis dan scatter plotnya hampir mirip dengan perhitungan manual, namun di sini tidak menggunakan satu diagram, namun langsung disatukan ketiganya dan menggunakan warna yang berbeda agar terlihat dengan jelas. Yang terakhir ada deskripsi tugas 6 menggunakan Microsoft Copilot. Nah, output yang dihasilkan dari Microsoft Copilot kurang bagus karena dia hanya mengeluarkan deskripsi kelembapan relatif dan histogram distribusi curah hujannya saja. Karena pada Microsoft Copilot harus digunakan prompt yang jelas untuk mendapatkan output yang diinginkan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.